Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan belajar satu kali lagi atau satu pertemuan lagi di matematika wajib ini. Karena ada tuntutan satu pertemuan lagi, maka akan saya sampaikan kisi-kisi penilaian akhir tahun untuk matematika wajib kelas 11. Apa yang akan kalian pelajari itu sudah saya ajarkan semua di semester 2, yaitu bab pertama adalah barisan dan deret, yang kedua limit fungsi, yang ketiga turunan fungsi, dan yang terakhir adalah integral. Baik, kita langsung mulai saja dari barisan dan deret. Perlu kalian ketahui, barisan dan deret yang akan kalian pelajari nantinya akan kalian dapatkan soalnya itu nanti ada rumus-rumusnya seperti ini. Perhatikan, untuk barisan aritmatika dan geometri yang perlu kalian pelajari adalah pertama, untuk barisan aritmatika ciri utamanya adalah bedanya sama untuk suku yang berdekatan. Nah, di sini dituliskan sebagai B sama dengan UN dikurangi UN-1. Sedangkan untuk rumus UN-nya tentunya kalian sudah hafal karena ini materi dari SMP. Terus berikutnya adalah suku tengah, rumusnya bisa kalian baca sendiri. Terus untuk sisipan, nah seperti ini, untuk beda yang baru dari suatu barisan aritmatika seperti itu, Y min X per K plus 1 dengan ketentuan X dan Y adalah dua bilangan yang akan disisipkan K buah bilangan. Nah, ini hanya review. Berikutnya untuk yang geometri. Nah, ini ada ciri khas dari geometri itu adalah rasio. Kalau tadi aritmatika adalah beda, ini adalah rasio. Rasio itu kelipatan. Jadi untuk barisan geometri itu ciri-cirinya adalah mempunyai kelipatan yang sama untuk suku yang berdekatan. Dirumuskan seperti ini, UN sama dengan ARN pangkat N-1 dengan suku tengah. Mungkin ini belum pernah kita pelajari dan langkah baiknya kalian tahu. Berikutnya adalah untuk R baru seperti ini. Kalau dulu saya pernah menyampaikan UP UKI, ya, itu bisa kalian baca lagi di catatan kalian. Berikutnya, setelah belajar barisan dan deret, barisan aritmatika dan geometri, sekarang adalah deret aritmatika dan geometri. Seperti barisan, hanya saja deret itu batasnya itu menggunakan penjumlahan. Kalau tadi penulisannya adalah U1, U2, U3 dan seterusnya, kalau deret adalah penjumlahan. Nah, ciri-ciri soalnya seperti ini. Jumlah n suku pertama, nah disimpulkan sebagai Sn. Untuk barisan aritmatika ada dua rumus. Ini rumus yang sama sebenarnya, hanya saja yang diketahui berbeda. Misalkan ini untuk yang pertama, yang diketahui adalah A sama UN-nya. Jadi ujung-ujung sukunya diketahui, serta N-nya, jumlah sukunya itu diketahui. Yang kedua, tidak diketahui suku terakhirnya, akan tapi mengetahui bedanya. Nah, bedanya di sini. Yang diketahui A dan B, kalau yang pertama tadi A dan UN. Nah, yang kedua adalah deret geometri, sama Sn. Perhatikan, inti untuk R lebih dari 1, yang bawah untuk R kurang dari 1. Sebenarnya dua rumus ini sama, hanya saja ini menuntut ketelitian kalian untuk R-nya. Ya. Jika R-nya positif, ya, R-nya positif, R-nya lebih dari 1, otomatis nanti ini akan menghasilkan nilai positif, dan penyebut ini akan menghasilkan nilai positif juga, atau ini akan menunjukkan nilai negatif, dan ini juga negatif juga, sehingga kalau dibagikan nanti hasilnya sama dengan yang di bawahnya ini. Iya, kebalikan.
yang penting kalian hafal aja ya. Oke. Berikutnya untuk rumus tambahan perlu kalian ketahui bahwa setiap UN ya, jika diketahui SN dan SN-1 sebagai contoh, misalkan yang ditanya U10, yang diketahui adalah S10 sama S9 ya, maka U10 itu sama dengan S10 dikurangi S9 ya. Dan tambahan yang kedua adalah suku pertama atau U1 itu bisa disimpulkan sebagai A, itu juga akan sama dengan jumlah satu suku pertama ya. Jadi jelas jumlah satu suku pertama itu bisa disimpulkan sebagai S1, U1 ataupun A. Berikutnya, tambahan berikutnya adalah S tak hingga. Nah, ini nanti akan muncul di penilaian akhir tahun kalian. Soalnya seperti apa? Nanti tunggu tanggal mainnya. Rumusnya seperti ini. S tak hingga sama dengan A dibagi 1 min R. Ciri-cirinya jelas di soal tersebutkan untuk deret tak hingga barisan geometri. Jangan khawatir, ada petunjuknya di situ. Oke, berikutnya materi berikutnya adalah limit fungsi. Nah, perlu kalian ketahui bahwa yang kita pelajari di limit fungsi yang pertama dulu pernah kita pelajari limit, syarat limit ada, yaitu pendekatan dari kiri dan dari kanan itu nilainya sama. Jadi misal ada sebuah grafik ini terhubung seperti ini. Nah, maka di sini jika ditanya limit di daerah ini atau limit di titik A, maka limit itu ada karena pendekatan dari kiri dan dari kanan itu ketemu di satu titik. Sebaliknya, jika tidak ketemu di suatu titik, maka limit itu tidak ada. Ingat ya, kata kuncinya adalah pendekatan dari kiri dan dari kanan sama. Setelah kalian pelajari syarat limit ada, maka kalian harus juga bisa mempelajari sifat-sifat limit. Yang pertama, sifat-sifat limit yang pertama, jika limit K untuk X mendekati C, itu nilainya K. Ingat, K itu konstanta ya. C itu juga suatu bilangan tertentu, maka nilainya akan sama aja dengan konstanta tersebut. Berikutnya ini limit X untuk X mendekati C, itu nilainya adalah C. Berarti ini pakainya substitusi. Ya, benar, substitusi. Yang kedua, jika ada konstanta dikalikan dengan fungsi, itu sama aja konstanta kalikan limit dari fungsi tersebut. Yang keempat, penjumlahan dari suatu fungsi, kalau dicari limitnya, sama saja dengan menentukan limit masing-masing fungsinya, kemudian dijumlahkan. Begitu pula untuk nomor 5, pengurangan. Nomor 6, perkalian, sama saja. Nomor 7, pembagian. Nah ini, tapi nomor 7 ada syaratnya. Limit dari Gx itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Karena seperti yang kita ketahui bahwa setiap pecahan itu penyebutnya tidak boleh sama dengan 0 ya. Ini perlu diperhatikan, karena kalau nanti sama dengan 0, kalau sama dengan 0 gimana? Iya, benar, hasilnya tak terdefinisi. Berikutnya nomor 8, bentuk perpangkatan. Nomor 9, bentuk akar. Ini ada syaratnya lagi. Bentuk akar, nilai limit dari fungsi fx-nya harus lebih dari 0, tidak boleh negatif ya. Kalau ini negatif, ini abaikan aja ini ya. Ini syaratnya adalah tidak boleh negatif. Kalau negatif hasilnya tak terdefinisi ya. Oke, lanjut, limit fungsi selesai. Nah ini cara menentukan limit fungsi, cara menentukan nilai limit fungsi. Jika kalian mendapatkan suatu soal seperti ini soalnya ada soal limit dari fx untuk x mendekati a, maka langkah yang pertama yang kalian lakukan adalah menggunakan substitusi.
kalian substitusikan aja untuk X sama dengan A ke dalam fx. Jika hasilnya itu bukan 0/0, maka artinya kalian sudah menemukan hasilnya ya. Jika bukan sama dengan 0/0. Lah kalau 0/0 gimana? Lihat ke bawah. Jika bentuknya pecahan, maka kalian lakukan faktorisasi atau pemfaktoran. Jika bentuknya akar, maka kalian kalikan dengan sekawan. Sekawan di sini bukan 4 ya. Kalian teliti bentuk akarnya ada di pembilang atau di penyebut. Kalau pembilang ya kalikan dengan sekawan pembilang, kalau penyebut dikalikan dengan sekawan penyebut. Kalau dua-duanya dikalikan dengan sekawan dari keduanya. Nah, jangan lupa setelah kalian melakukan faktorisasi atau perkalian dengan sekawan, kalian lanjutkan dengan menyederhanakan bentuk limitnya tadi ya. Setelah disederhanakan, nah disederhanakan ini bahasa lainnya kalau yang sudah kalian ketahui biasanya menggunakan kata dicoret. Nah, pembilang dan penyebut dicoret karena mempunyai faktor yang sama. Kalau sudah disederhanakan, masuk lagi ke substitusi. Kalau kalian substitusi ternyata hasilnya masih 0/0, berarti Anda harus mengoreksi faktorisasi atau pemfaktoran kalian ataupun perkalian dengan sekawan kalian, ataupun juga belum disederhanakan. Nah, kalau belum kalian sederhanakan tentunya akan hasilnya 0/0 lagi. Ini ya. Ingat-ingat. Akan tapi kalau sudah hasilnya bukan 0/0, misalkan ketemunya 3/2, itu kan bukan 0/0, maka itu adalah hasilnya atau nilai dari limit fungsinya ya. Tentunya sangat mudah karena kalian sudah mempunyai bagannya ini dari jauh-jauh hari. Berikutnya, nah untuk rumus turunan fungsi. Nah, yang pertama, jika bentuknya konstanta, ya turunannya adalah 0. Kalau fx-nya sama dengan x, turunannya adalah 1. Iya, k kali x jadinya k, x pangkat n, x pangkat, nah n-nya itu tulis di depan, pangkatnya dikurangi 1. Kalau ini k tetap, n-nya dikalikan di sini, pangkatnya dikurangi 1, dan yang terakhir penjumlahan, pengurangan seperti ini. Ingat, sudah berkali-kali saya sampaikan, jangan coba-coba menurunkan suatu fungsi ya, menurunkan suatu fungsi jika bentuknya perkalian, pembagian, dan perpangkatan secara langsung, tapi harus menggunakan rumus ini atau bisa kalian gunakan aturan rantai. Jika bentuknya perkalian, maka ingat dimisalkan sebagai U dan V, turunannya adalah U aksen kali V ditambah U kali V aksen. Untuk pecahan, jika diketahui U per V, maka turunannya adalah U aksen dikali V dikurangi U kali V aksen per V kuadrat. Sedangkan kalau bentuk perpangkatan, pangkatnya taruh depan, turunkan dulu U-nya, setelah itu U ditulis kembali, akan tapi pangkatnya dikurangi 1 ya. Saya kira nggak ada masalah sampai sini untuk rumus turunan fungsi. Berikutnya aplikasi turunan. Di aplikasi turunan ini yang perlu kalian pelajari adalah yang pertama, untuk menentukan persamaan garis singgung. Syarat diketahuinya garis singgung itu kalian harus tahu yang namanya gradien, terus titik singgung ya, gradien, titik singgung, terus apa lagi? Iya, itu
gradien dan titik singgung. Titik singgung itu berupa dua komponen, X dan Y. Ingat, X dan Y. Kalau yang namanya titik atau koordinat itu X, Y. X seringkali disebut sebagai absis, Y seringkali disebut sebagai ordinat. Untuk menentukan gradien, syaratnya adalah turunannya sama dengan 0. Untuk menentukan gradien, kalian bisa gunakan turunan dari fx. Gradien sama dengan turunan dari fx. Maaf tadi salah. Yang kedua, interval fungsi naik dan turun. Untuk fungsi naik, maka turunannya itu lebih dari 0. Untuk fungsi turun, turunannya kurang dari 0. Kalau tidak naik berarti kurang dari sama dengan 0. Tidak turun, lebih dari sama dengan 0. Ingat, posisi diam itu artinya tidak naik, ya. Atau posisi diam itu artinya tidak turun. Sehingga jika pertanyaannya itu tidak naik, maka yang dimaksudkan adalah interval dari fungsi, posisi fungsi itu diam sampai turun. Ya, kalian harus bisa mencerna kalimat-kalimat yang ada dalam soal. Yang berikutnya adalah nilai stasioner dan jenisnya. Syarat stasioner adalah turunannya sama dengan 0. Jenisnya ada dua macam, titik balik maksimum ataupun titik balik minimum. Tambah satu lagi berarti 3, titik belok, ya. Ingat, maksimum, minimum, belok. Titik balik disebut juga dengan titik puncak, bisa aja disebut sebagai maksimum dan minimum saja, ya. Ingat-ingat, cerna baik-baik kalimat dalam soal. Berikutnya, menentukan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi. Nah, ini macamnya banyak sekali. Bisa saja soal membuat kubus atau membuat balok atau membuat kotak dengan luas maksimum jika diketahui panjang lebar tingginya, misalkan seperti itu. Atau suatu kotak dipotong pojok-pojoknya, akan dibuat suatu kotak, suatu balok, terus disuruh menentukan panjang lebar tingginya jika luasnya maksimum atau volumenya maksimum, kecepatan, percepatan, kecepatan maksimum, percepatan maksimum, dan lain sebagainya. Ingat, urutannya jarak diturunkan menjadi kecepatan, diturunkan lagi menjadi percepatan. Oke lah, itu materi dari turunan. Nah, materi yang terakhir yang masih hangat adalah integral. Perhatikan integral. Rumus dasar integral itu seperti yang ada di nomor 3. Jika ada fungsi ax pangkat n diintegralkan terhadap x, nah ini di x itu diintegralkan terhadap x, jadi yang pangkatnya bertambah nanti x-nya, ya, dirumuskan sebagai a dibagi, ingat ini, pangkat ditambah 1 dikalikan x pangkatnya ditambah 1 juga, sama ini sama, ya. Kalau mengerjakan teliti ya, pangkatnya ini sama saja dengan penyebutnya, ditambah c konstanta, ya. Ini rumus dasar integralnya ada di sini. Gimana jika fungsinya itu 1 atau ini integral dari dx, nah ini sama dengan x. Integral dari k, suatu konstanta tertentu, konstantanya ditambah x, ya. Ini nggak usah kalian pelajari, nggak apa-apa, ya, cukup tahu aja. Jika integral dari dua fungsi yang dijumlahkan atau dikurangkan, ya sama aja kalian mengintegralkan fungsinya masing-masing kemudian dijumlahkan atau dikurangkan. Kalau bentuknya dikalikan dengan konstanta tertentu, nah konstantanya bisa kalian singkirkan sejenak, terus kalian menghitung integral dari fx-nya. Setelah selesai baru dikalikan dengan
Ya, bagaimana jika dikalikan dengan konstanta? Maka bisa kalian kerjakan dengan cara K-nya kalian singkirkan sejenak, terus Fx-nya kalian integralkan. Setelah selesai baru dikalikan dengan konstantanya. Iya. Sampai sini masih mudah. Berikutnya sifat-sifat integral. Ini tadi sudah, yang nomor 5 itu tadi sudah di sini, nomor 4 itu sudah di sini lah. Ini saya ke integral tentunya saja. Sifat-sifat integral tentu. Seperti yang kalian ketahui, integral tentu cara menghitungnya adalah diintegralkan dulu, baru substitusi batas atas dikurangi substitusi batas bawah. Nah, sifatnya perhatikan yang nomor 3. Dari nomor 3, perubahan A dan B-nya diperhatikan. Nah, jadi kalau kemarin masih banyak yang berdebat, batas atas itu harus lebih dari batas bawah. Nah, kalau lihat seperti ini, yang nomor 3 ini, maka apa yang kalian katakan itu tidak sesuai. Batas atas tidak harus lebih dari batas bawah. Ya. Bisa saja batas atasnya itu -1 misalkan, tapi batas bawahnya 3. Nah, cara mengerjakannya adalah kalau kalian membalikkan batasnya, ya, membalikkan batasnya. Jadi misalkan batas bawahnya A dan batas bawahnya A, batas atasnya B, dibalik menjadi batas bawahnya B dan batas atasnya A, maka cukup kalian tambahkan negatif untuk menghitungnya. Hitung seperti semula tadi, terus dinegatifkan. Selesai. Ya. Berikutnya, jika batasnya sama, batas atas dan batas bawahnya sama, maka nilai integral tentu tersebut adalah 0. Ingat, dari titik A ke titik A. Kalau di logika kan dari posisi 0 ke posisi 0 misalkan seperti itu, atau posisi 1 ke posisi 1, atau dari kelas MIPA 1 ke MIPA 1. Artinya kan nggak bergerak sama sekali. Oleh karena itu nilainya adalah 0, berarti dengan batas yang sama. Berikutnya yang nomor 5, nah, jika ada batas dari A sampai P, kemudian P sampai B. Nah, kalian ujung-ujungnya saja. Ujung bawah yang pertama sampai ujung bawah yang kedua. Sehingga nanti ketemunya dari A sampai B, ya. Ingat, jika misalkan ada jarak seperti ini, misalkan dari A ke P ke Q, ya. Tulisannya elek. Q sampai ke B, nah kan sama saja kalian menghitung dari jarak A ke B. Nah, mau berapapun P dan Q nya, yang penting kan dari A ke B, ya. AP, nanti ada QR, RB, BC dan lain sebagainya. Kalian lihat ujungnya aja, ujung bawah, ujung pertama dengan ujung yang terakhir, ya, sama aja menghitungnya seperti ini. Jadi tinggal substitusikan B ke integral dari fx, terus substitusi A ke integral dari fx, baru dikurangkan. Ya, jadi nggak usah repot-repot untuk menghitung dari awalnya seperti ini. Nah, begitu pula untuk sifat yang nomor 6. Nah, yang nomor 6 bedanya, kalau tadi batasnya yang beragam, sekarang fungsinya ada 2, fx dan gx. Sama saja dengan kalian menghitung fungsi fx-nya sendiri, dihitung integral tentunya, terus fungsi gx-nya sendiri dihitung integral tentunya, baru dijumlahkan atau dikurangkan. Oke, itu sifat-sifatnya. Nah, materi yang terakhir adalah integral substitusi. Nah, ini integral seperti ini. Integral substitusi itu sebagai contoh, yaitu kalau kalian baca konsepnya, misalkan G sebuah fungsi yang terdiferensialkan dan F adalah suatu antiturunan dari F besar, antiturunan dari F. Antiturunan itu nama lain dari integral, ya. Jadi F besar itu suatu integral dari F. Maka rumus dari F, Gx kali G aksen X dx sama dengan integral FU du. Nah, kalau kalian kemarin belajar kan U du gitu, ya.
Ini konsepnya seperti ini, ikuti aja dulu. Nah, maka sama aja dengan integral dari FU atau F besar U ditambah C atau FGX plus C. Nah ini ketemu fungsi komposisi. Sebagai contoh, diketahui integral tentukan nilai dari integral x kuadrat plus 1 dipangkatkan 3. Nah, dikali 2x dx. Nah, kita perhatikan ya. Kalian misalkan yang pertama, misalkan yang ada di dalam kurung ini atau yang dimisalkan itu adalah pangkat yang lebih tinggi. Variabelnya mempunyai pangkat yang lebih tinggi. Kita lihat, ini x kuadrat dan ini x. X kuadrat dan 2x, pangkatnya jelas lebih tinggi x kuadrat. Oleh karena itu kita misalkan U sebagai x kuadrat plus 1. Pangkatnya biasanya selisihnya 1. Kalau ini pangkat 2 berarti ini pangkat 1, ini pangkat 3, x ya, x-nya ya. X-nya pangkat 3 berarti yang belakang ini x pangkatnya 2. Ciri-ciri integral substitusi seperti itu. Nah, maka tentukan turunan dari U. Turunan dari U bisa disimpulkan sebagai du dx sama dengan 2x. Nah, maka dari sini du-nya sama dengan, lah di sini kalian ibaratkan ini pembagian. du dibagi dx sama dengan 2x. Maka du sama dengan 2x kali dx. Iya, mungkin sampai sini masih bisa dipahami. Gampang ya. Sehingga dari rumus ini bahwa du sama dengan dx, maka ini kita ubah menjadi u dulu seperti tadi pemisalannya. Sehingga ini ketemu u pangkat 3 kali integral u pangkat 3 diintegralkan terhadap apa? Terhadap u. Lah, du-nya ini gimana? Du tadi sudah ditulis sebagai 2x dx. Nah, du 2x dx. Lah ini 2x dx-nya ini kita ubah menjadi du. Nih, ya kan? Diubah jadi du sehingga di sini du. Nah, integral dari u pangkat 3 kali du gimana ngitungnya? Nih, 1 dibagi pangkatnya ditambah 1 dikali u pangkatnya ditambah 1. Berarti 1/4 dikali u pangkat 4 ditambah c. Ingat ini plus c konstanta. Sehingga menghasilkan 1/4 kali u-nya tadi x kuadrat plus 1. Ah, ini harusnya pangkat 4 plus c. Ya, tipe ini lupa tidak diketik. Nah, gitu saja untuk materi kita dari semester awal, semester 2, dari yang pertama sampai terakhir. Oke, semoga tidak ada pertanyaan. Kalau ada silakan kalian komen saja, kalian diskusi, kumpulkan pertanyaan-pertanyaannya, kita diskusikan di forum untuk pembelajaran online ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ingat soalnya nanti ada 30. Saya buatnya soal 30. Masing-masing soal itu saya labeli bab-babnya. Jadi kalian akan fokus di bab masing-masing. Misalkan barisan deret, nanti di atasnya akan tertulis barisan dan deret, terus soalnya ada di bawahnya. Pilih jawaban yang menurut kalian paling benar. Kalau nggak ada jawabannya, hitung lagi. Mungkin Anda kurang teliti. Ya. Oke, selamat belajar, selamat melanjutkan belajarnya. Tetap berdoa, semoga hasilnya memuaskan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.